Gue ngelihat gak ada orang yang membahas tentang background Background gue. Iya, emang orang nggak tertarik apa lu nya nggak mau tuh nyeritain tentang background? Emang belum ada yang nanya aja sih. Oh, berarti gue orang pertama pengen nanya. Iya. Jadi aslinya tuh orang Manado Batak ya? Manado? Manado, Ambon. Jadi nyokap gue tuh orang Manado Bengkulu. Iya. Bokap gue Ambon Sunda. Jadi gue gado-gado. 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 Gedenya di mana? Gede di Jakarta. Jakarta. Ngikut? Ikut tinggal sendiri. Oh, mandiri ya? Mandiri. Dari umur berapa? Jadi gue tuh udah cabut dari rumah umur 16 tahun. Kenapa? Ini asik nih. Kenapa? Jadi gue tuh memang gak cocok sama bokap gue. Jadi semenjak nyokap gue meninggal, itu gue umur 10 tahun ya. Nyokap gue meninggal umur 10 tahun. Keluarga gue drop. Terus ya gue sama bokap cekcok lah, yang namanya anak perempuan sama ayah ya. Gue sebenarnya gak bisa cerita detail kenapanya sih gitu. Cuman intinya gue nggak cocok. Terus gue memutuskan untuk pergi dari rumah gitu, karena gue ngerasa kok gue disuruh cari duit terus ya, tapi gue kok nggak boleh main. Itu kan gue umur 14 tahun waktu itu. Kok gue nggak boleh sekolah, gue kok nggak boleh main, gue nggak bisa dapat hak gue, tapi gue harus ngelakuin kewajiban gue gitu. Intinya gitulah. 14 tahun udah kerja? Udah. Kerja? Cover girl. Jadi gue tuh dimasukin Udah jadi artis sama model? bokap gue. Iya. Bokap gue tuh sangat terobsesi gue untuk menjadi artis. Dan karena dia akhirnya? melihat ada potensi lah di dalam diri gue gitu. Iya, dan akhirnya arah kamu ke situ ya? Berarti Iya, bukan... tapi sebenarnya gue nggak pengen jadi artis. Oh, berarti bukan kemauan kamu? Bukan kemauan gue. Gue tuh tomboy banget dulu. Sukanya tuh yang kayak main basket, yang panas-panasan gitu. Serius. Main basket? Gue dulu casting aja tuh pulang sekolah pakai seragam, bawa asem, bawa matahari. Tau Cuek. gak sih? Cuek aja. Emang gak ke situ gitu passion gue. Terus ketika akhirnya kamu ngejalani jadi cover girl dan lain-lain, kamu perasaan pertamanya menolak atau ya udah gue dapet duit gitu? Mau nggak mau harus nurut bokap, karena bokap keras kan. Jadi gue ya udah deh gitu, nggak bisa ngelawan. Jadi gue ngikutin aja. Dan Terus itu salah satu alasan kamu gak mau cerita lebih jauh ya? iya. Karena jatuh, takutnya ya ngerti? Karena Iya. jatuhnya kan seorang anak ketika bercerita tentang keluarganya membuka Aib. sebuah aib dan itu nggak bagus buat kamu dan Betul. keluarga kan? Iya, dan sekarang kan hubungan sama bokap kan nggak udah baik-baik aja. Iya. Takutnya nanti tersinggung lagi, baper lagi, marahan lagi. Iya. Dan gitu. itu kalau marahan kayak gitu bisa lama banget. Ya? lama. Gue marah sama bokap tuh lama. Gue baru baikan sama bokap itu semenjak gue mau nikah sama suami gue. Oke. Terus ketika kamu masuk ke dunia cover girl dan lain-lain, umur 16 kamu cabut dari rumah karena ada percecokan, kamu tinggal sendiri. Apa yang ada di benak kamu saat itu? Capek aja, kayak gue kan harus berhenti sekolah kan untuk jadi tulang punggung keluarga gitu. Gue ngerasa gue nggak bisa dapat hak gue kayak anak-anak seumuran gue Oke. pada saat itu. Terus gitu. apa yang kamu cari? Terus ada satu perkataan bokap gue yang bikin gue sakit hati banget sampai sekarang pun gue juga nggak akan lupa gitu. Akhirnya gue memutuskan ya udah deh, Pah, aku cabut aja dari rumah. Terus kamu cabut? Aku kamu cabut, aku tinggal sendiri. Aku waktu itu masih di bawah manajemennya Mas Eko Mando. Iya. Masih di komando waktu itu. Orang pertama yang aku curhatin ya Mas Eko. Oh, cerita banyak. Cerita, Mas Eko? nangis-nangis tuh. Mas Iya. aku gini. Itu kan gue masih di bawah 17 tahun ya. Iya. Jadi gue belum punya KTP, gue belum punya ATM, gue belum ngerti itu kontrak segala macam, masih atas nama bokap. Iya. Pokoknya intinya waktu kamu cabut kamu bawa apa? Bawa diri doang. Bawa baju yang ada di badan gue, bawa tas, Duit ada? nggak punya. Jadi gue tuh kerja tapi gue nggak pernah tahu duit gue berapa. Oh, jadi intinya kamu cabut, udah cabut aja. Cabut aja. Cabut terserah. Gue emang nekat sih orangnya. Iya, kelihatan ya. Orangnya pokoknya cabut. Itu kan posisinya kalau kita jadi posisi kamu itu bingung. Makanya pasti dari situ kamu curhat juga tuh sama Mas Eko segala kebingungan kamu. Terus kamu tinggal sendiri kontrak. Jadi gini, waktu itu gue cerita aja ya. Iya. Jadi waktu itu gue deket sama cowok, deketin. Jadi gue tuh nggak boleh pacaran, nggak boleh main, nggak boleh. Pokoknya gue tuh hidup gue cuma kerja pulang, kerja pulang. Iya. Tanpa gue tahu duit gue berapa. Iya. Kayak gitu loh Iya. intinya. Terus akhirnya gue deketin sama satu cowok. Baru ngerasain cinta monyet gimana sih rasanya, pengen pergi nonton, pengen pergi
kayak dengerin live music gitu. Tapi kok dilarang, nggak boleh. Sementara gue udah ngelakuin kewajiban gue nih, gue udah syuting, gue udah ngebantu keluarga gue banyak kayak gitu. Dan tapi gue nggak pernah dapat apa-apa kayak gitu lah. Terus akhirnya gue cerita sama Mas Eko aku udah nggak kuat. Aku bilang gitu, aku udah nggak kuat tinggal sama bokap. Aku mau tinggal sendiri aja. Ya aku ceritalah pokoknya intinya semuanya. Terus akhirnya Mas Eko yang buatin ATM, yang buatin KTP, yang balik nama kontrak tuh Mas Eko semua. Berarti ada utang jasa juga ya Mas ya, kayak inget lah Makanya Mas Eko nggak akan pernah lupa juga sama aku. Gila Mas Eko emang diam-diam ternyata dia juga banyak sekali. Emang gue dengar Mas Eko juga banyak bantu orang, cuma emang dia tidak terlalu menonjolkan hal itu. Nah akhirnya kamu punya cowok, kamu pindah, kamu cerita Mas Eko, kamu tinggal sendiri, biayanya dari mana? Dari gue syuting. Kan gue tetap syuting. Nah dari situ gue baru ngerasain yang namanya gue pegang duit gue sendiri. Oke. Itu honor FTV gue 8 juta pada saat itu. Itu tahun 2006. Kamu pertama kali pegang duit, 8 tahu juta. duit, kamu apain? Disimpan aja, nggak gue apa-apain. Paling belanja 1 juta, abis itu saya gue simpan. Gue suka aja ngeliat duit banyak. Iya, jadi nabung. Nabung. Karena kan gue hidup sendiri sekarang. Oke. Pada saat itu, sorry. Jadi gue ya 1 juta gue belanjain lah ya, gue belanjain, traktir teman segala macem. Oh gini ya rasanya ternyata punya duit, enak ya. Berarti kamu gitu. bukan tipikal orang yang boros. Boros. Tapi pada saat itu pas pertama kali dapat duit itu Tabung dulu, karena kan gue harus bayar kosan, gue harus beli baju lagi, karena kan gue nggak bawa apa-apa dari rumah, bawa diri doang. Gue harus bawa tas, beli tas, sepatu, kan kebutuhan artis banyak, say. Iya ngerti. Ya, say. Mulai banyak nih kan? Mulai banyak nih, ya kan? Borosnya kapan? Gue mau tahu borosnya. Dia ada timingnya. Oh baru sekarang. Jadi saat itu nggak boros sama sekali. Jadi setelah aku dapat honor itu ngerasain dapat duit kan, oh kayak gini caranya gitu. Terus udah mulai belajar nih, saving segini, untuk foya-foya segini, kayak gitu. Jadi udah mulai ngatur sampai itu berjalan berapa tahun ya, sampai tahun 2018 itu udah mulai lost tuh gue tuh. Kemana? Karena gue sempat gagal nikah kan. Oke, ada pengalaman gagal nikah. Ya, gue sempat pacaran 4 tahun, gue gagal nikah, gue stres berat di situ. Ini yang itu bukan sih? Yang itu berita masuk di berita itu ya. Oke, itu stres tuh ya? Stres gue. Terus ngapain aja kalau stres itu? Ya itu, ngabisin duit. Dari situ gue mulai boros. Belanja. Jadi gue nggak pernah punya duit pada saat itu. Jadi gue kerja, syuting, gue suka kerja emang kan orangnya. Kerja, tapi duit gue selalu nol. Gue selalu ngeraktir temen. Gue nggak bisa sendiri. Jadi gue istilahnya gue harus ngebeli teman buat nemenin gue. Tapi kamu tahu kalau kamu sedang melakukan itu, atau kamu baru sadar belakangan? Baru sadar belakangan. Oh, baru sadar belakangan. Baru sadar belakangan. Oh, selama ini ternyata gue beli temen ya. Jadi teman-teman gue itu mau deket sama gue karena ada ininya gitu ya. Oke. Pada saat itu sih nggak sadar. Yang penting gue nggak sendirian aja. Yang penting gue nggak kesepian deh. Yang penting gue nggak kesepian. Gue paling takut sendirian. Terus kamu akhirnya kenapa bisa terjebak dalam satu kondisi yang akhirnya menjadi viral di masyarakat dengan kasus? Itu sebenarnya setelah gue ketemu suami gue sih. Hah? Itu kan kasusnya Januari 2019. Itu kasusnya gue udah ketemu suami gue. Bibi ya panggilnya? Bibi, Mas Bibi. Gue juga bingung sih. Namanya Febri. Oh Febri. Panggilnya Bibi. Panggilan saya ya. Ada orangnya di situ. Lu nonton aja. Ketemu Bibi. Terus aku lihat tuh, kamu pacaran sama dia ceritanya. Iya. Terus kamu bisa kesangkut ke sana. Jadi awalnya gue pacaran sama dia nih lucu. Oke. Gue lagi deket sama sahabatnya dia, namanya Vali. Hai Val. Ini udah pernah cerita belum? Waktu itu udah pernah cerita belum? Kan belum deh nih. Gue cerita nih. Gue lagi deket sama sahabatnya dia memang. Gue waktu itu lagi di Bali sebulan gue nggak pulang-pulang. Stres. Iya. Mencari jawaban yang tidak akan pernah ketemu. Are you lost baby girl? Iya. Yolo. Gue ketemu akhirnya sama si Vali ini. Gue kenal sama Vali itu emang sebenarnya udah lama. Dia temannya mantan gue. Gitulah intinya. Ternyata si Vali ini sahabatnya Bibi. Oke, kamu nggak kenal Bibi awalnya? Nggak kenal awalnya. Terus sampai akhirnya 3 hari sebelum gue pulang dari Bali, itu Bibi datang ke Bali. Bibi datang ke Bali, tapi jadi di villa kan lagi pada mabok nih ceritanya nih, mabok ya kan? Mabok lagi. Mabok, minum-minum ya kan, minum-minum. Terus dia bilang, Nes, nanti ada sahabat aku datang nih namanya Bibi. Aku tidur duluan nih, udah
ini Iya, gleyeng kelingan. ya, udah kelengan gitu. Nih nomornya telepon aja di mana gitu. Itu jam 1:30 pagi. Oke. Dia last flight dari Jakarta ke Bali, dia last flight. Itu awalnya tuh Tuh, ketemu. awalnya tuh terus gue WhatsApp ini Vanessa. Udah sampai mana ya? Soalnya Vali udah tidur. Yang bukain pintu gue bilang gitu. Terus ini dong Sherlock kata dia. Apa ya, dibilang udah awal-awal itu sudah cocok semuanya, nggak ada kendala. Yang cocok apa aja? Ya misalnya umpamanya Hak wali. hak perwalian, dia udah menyerahkan ke saya, Cakep. kan nggak ada masalah. Ya. Nah, terus ada lagi masalah disebut sedikit ya asuransi, saya nggak ada permasalahkan, Ya. kan udah clear ya, udah clear. Ini asuransi yang Prudensial yang atas nama dia sebagai ahli warisnya katanya. Ya. Bagi saya tidak pernah menggubris itu. Sudah selesai. Yang jelas hak perwalian ke saya, kan begitu. Ya. Nah, saya sempat sampaikan ke dia, udah semua yang ada ya nanti kita inventaris. Saya sempat ngomong sama dia begitu. Iya. Nah, kan berarti tidak ada masalah kan? Semuanya akan jelas, akan terang benderang. Kejadian itu kapan dan di mana? Di rumah saya sampaikan. Ya mungkin karena kan saya jarang ketemu sama Pak Dodi. Iya. Jadi mungkin hari ketiga karena lagi tidak ada orangnya, saya ngobrol-ngobrol. Ada saksi? Adalah anak saya sama istri saya saksi. Oke. Nah, terus saya bilang semuanya nanti kita inventaris supaya jelas. Oke. Nah, saya kan nggak mau ya nanti jangan-jangan ada duit di mana-mana, kan harus jelas. Saya nggak mau dituduh nanti umpamanya di rekening Pebi berapa duit, di rekening si Vanessa berapa duit. Saya maunya itu akan saya ungkapkan semua dia. Saya buka. Jadi nggak ada masalah. Dia pun menyetujui dan saya sudah dalam kepala saya bahwa semuanya itu akan saya. Waktu kejadian itu Ibu Dewi ada di situ juga? Iya. Iya. Berarti saksi juga? Ya, saksi. Artinya malam itu setelah mengetahui berpulangnya almarhum dan almarhumah, itu hari ke berapa tuh? Ketiga kalau Hari nggak salah. ketiga. Hari tiga. Cuman saya kan sampai waktu itu ngomong cuman sampai nanti kita inventaris semua. Oke, ada obrolan nih. Ada obrolan. Aku agak detail orangnya. Iya, Ada obrolan iya, nih. enggak ada masalah. Iya, Obrolannya apa aja? Baik-baik Pak, saya mau datang ya. Mungkin nggak mungkin loh Papa bilang, silakan pasti datang gitu. Tapi kan kalau ngomongnya, ya saya mau datang, tapi keluarga Papa Isap keluar dulu. Lah, nggak enak gitu loh Bang. Jadi kan yang minta perang siapa gitu. Ya kalau perang mah udah pasti dari dia, emang statementnya pasti arahnya ke sana. Cuma kan sekarang tinggal kepancing apa enggak. Iya. Iya kan? Iya. Belum kepancing ya berarti ya? Jangan disebut soal itu. Papa tuh sedih loh, Papa sama Mama tuh kalau ngobrol sama aku, Iya. Mama hampir setiap hari masih nangis. Iya, tadi aja berkaca-kaca pas ngomong matanya. Nggak cuma hanya di kamera. Hmm. Mama tuh hampir setiap curhat lagi, nangis lagi. Apa yang dia sedihkan? Dia sedih kan kenapa keadaannya seperti ini. Ya. Aku pun sedih. Kemarin 40 hari aja aku minta sama anak yatim, Dek, tolong diaminin ya. Aku berdoa, aku nangis sampai tangan aku gemeteran ya Pak ya. Ya. Aku minta semuanya pengen baik-baik aja. Ya. Sebenarnya ini permasalahannya nggak kusut-kusut banget Bang. Seperti yang tadi Papa sampaikan. Hmm. Kalau nggak ada orang yang bisik-bisiki di belakang. Iya. Masuk angin. Iya, kalau nggak ada masuk angin enggak. Sekarang ada orang tuh ngaku sepupunya Vanessa kalau gua nggak salah ya. Iya. Dia ngomong, ini saya mohon maaf kalau saya salah ya. Dia ngomong bahwa semasa Vanessa sama Bibi menikah, Vanessa itu sebenarnya pengen berpisah. Iya. Dengar, nggak mungkin enggak. Iya, dengar. Sakit hati nggak? Ya makanya saya bilang, saya harus nahan diri. Saya harus nahan diri. Tapi saya mau tanya kebenaran. Omongan itu mau disangkal atau mau didiamkan? Sejauh masyarakat bisa menilai, Iya. sejauh masyarakat bisa membedakan tindakan saya diam aja dulu. Nah, kenapa? Karena masyarakat paham apa yang telah saya lakukan dari komen-komen. Tapi kalau masyarakat tidak paham, mungkin saya akan tegakkan kepala saya. Oh ini pasti. Tapi masyarakat paham. Jadi tidak usahlah saya maju ke depan, masyarakat sudah membentengi saya kalau menurut saya. Iya. Udah membentengi. Jadi saya yakin apa yang disampaikan masyarakat itu memang seperti itu yang ada di diri saya. Iya. Pilihan. Nah, mungkin maunya kita sendiri. Pasti ada rencana Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, maka itu sehari-hari untuk menjalin kehidupan sehari-hari jangan pikir bahwa uang itu segala-galanya. Ya jangan. Ya, dulu saya begitu. Iya, uang itu harus nomor satu. Salah. Uang tidak menjamin kita bahagia. Ya, saya
Saya banyak uang sekarang. Ya mohon maaf, bukan sombong. Tapi istri tidak bahagia. Percuma saya banyak uang. Percuma saya hebat. Percuma saya pintar.